tusuk pak, pantatnya nembus sampai kepalanya biar kapok. Ini gara-gara hukumannya ringan yang ngaku nabi banyak lagi. Kemarin di Bandung ada lagi yang ngaku nabi pak, namanya Cecep. Cecep jadi nabi. Cecep pak ketua MUI, jangankan jadi nabi, ditulis pakai bahasa Arab aja susah. Susah. Untung nabi kita namanya agung, nabi kita namanya luar biasa, nabi kita namanya mulia, nabi kita Muhammad bin Abdullah. Makanya tadi baca sholawat nyentuh ke hati nabi kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. wasallam. Coba bayangin nabi kita namanya Cecep. Sallallahu ala Cecep. Boro-boro jadi nabi disolawatin aja enak. Betul. Betul. Ini Raja Namrud mentang-mentang raja ngaku jadi Tuhan, Pak. Allah benci dengan Namrud. Allah murka dengan Namrud. Allah hancurkan raja besar. Allah hancurkan Raja Namrud. Ngancurin Namrud nggak usah bikin gempa bumi kayak di Cianjur. Ngancurin Namrud Allah nggak kirimkan tsunami, Allah nggak kirimkan gempa bumi, Allah nggak kirimkan murtung meletus. Allah hancurkan Namrud kecil. Allah kirimkan seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Raja Namrud, diputer otaknya, mampus Namrud. Catat, baik orang Medang, jangan sombong. Raja Namrud yang hebat matinya sama nyamuk. Nyamuk. Datang lagi raja sombong, namanya Pak Fir'aun. Fir'aun ini raja yang super sombong Pak, tapi hebat. Dari kecil udah jadi raja, dari jadi pangeran, udah besar dia jadi raja. Saking hebatnya Fir'aun Pak, jangankan orang biasa, Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Lihat Al-Quran, sampai Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun berdoa dulu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Jangankan Nabi Musa Pak, air takut dengan Firaun. Di Mesir ada sungai terbesar, namanya Sungai Nil. Lebarnya 6 km itu sungai. Saya sudah 3 kali ziarah ke Sungai Nil. Kalau Firaun naik perahu di Sungai Nil Bu, naik perahu, datang ombak, dibentak ombak sama Firaun. Diam kok ombak, menggigil ombak. Saking hebatnya Firaun. Dan Firaun ini orang aneh Pak, makannya satu hari sapi satu. Dan Firaun ini orang yang gak pernah sakit. Jangankan penyakit stroke, kita kan udah macam-macam penyakit, udah darah pada naik segitu nggak ada tangganya. Gimana tuh darah kalau ada tangganya? Darah, jawab darah. Ada yang punya darah tinggi? Jujur, ada yang punya darah tinggi? Tenang, untung undang saya ceramah. Ternyata ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi Pak. Darah tinggi itu nggak usah ke rumah sakit, ke dokter, ke klinik capek-capek. Obat darah tinggi murah meriah, minyak sayur. Tapi syarat jangan beli di Indomaret, di Alfamaret, takut ngandung kimia. Cari kelapa hijau udah tua, jadiin minyak. Udah jadi minyak, pagi 1 sendok, zuhur 1 sendok, nanti malam mau tidur 1 sendok. Jadi yang punya darah tinggi, minum minyak sayur 3 sendok. Insya Allah darah nggak bakal naik. Licin. Licin. Mau naik, nyerosot lah. Darahnya mau naik, nyerosot. Ibu-ibu yang di ujung melotot, goblok. Gua dengerin bener-bener. Tapi tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang seperti doa wali. Mudah-mudahan ada salah satu di antara kita yang dikabul Allah. Amin. Yang punya penyakit darah tinggi, malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Pak Firaun, jangankan darah tinggi, asam urat, kolesterol, jantung, ginjal, diabetes, catat oleh Bapak. Firaun seumur hidupnya batuk nggak pernah. Makanya hati-hati Pak RT, kalau di Medang ada orang nggak pernah sakit, kayaknya masih turunannya Firaun itu. Firaun nggak pernah sakit.
Oh, tanahnya luas, kekuasaannya besar, hartanya banyak, rakyatnya tunduk. Oh, istananya megah. Tapi dia sombong, berani ngaku jadi Tuhan. Nabi Musa ditantang perang, Pak. Akhirnya Allah murka dengan Fir'aun. Allah benci dengan Fir'aun. Allah hancurkan Fir'aun. Ngancurin Fir'aun. Nggak usah ngirim tsunami, nggak usah ngirim gempa bumi, nggak usah ngirim badai pasir, nggak usah ngirim puting beliung. Allah hancurkan Raja Fir'aun. Dia kejar-kejar Nabi Musa sampai di Lautan Merah, dipukul lautan oleh tongkat Nabi Musa jadi 12 jalur. Nabi Musa nyebrang dengan pasukannya. Fir'aun ngikutin di belakang, pas di tengah lautan dilelepin sama Allah, ditenggelamkan sama Allah, dipenuhi mulutnya dengan air laut, mati Fir'aun. Catat orang Medang, hei orang Medang, jangan sombong. Fir'aun yang hebat, matinya cuman air garam, obat sakit gigi. Datang lagi raja sombong, Pak, namanya Abroha. Abroha ini raja yang super sombong, yang akan dihancurkan bukan Menara Eiffel di Paris, yang akan dihancurkan bukan Tugu Monas di Jakarta, yang akan dihancurkan bukan Tugu Kujang di Bogor, tapi yang akan dihancurkan Ka'bah, Baitullah, Baitul Atiq, rumahnya Allah, rumahnya umat Islam, tempat tawafnya umat Islam. Datang ke Mekah bukan bawa kuda, sudah biasa. Datang ke Mekah bukan bawa onta, tapi dia datang bawa pasukan besar, pasukan bergajah. Dengan sombongnya tolak pinggang di hadapan orang-orang Mekah. Hei orang Mekah, siapapun manusianya, mau pemimpinnya, mau kepala sukunya, mau premannya, mau pejabatnya, yang berani menghalangi saya menghancurkan Ka'bah, saya bunuh hidup-hidup. Luar biasa nih Abraha. Tapi Allah benci dengan Abraha. Akhirnya Allah hancurkan Abraha kecil. Lihat surat Al-Fil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Semua baca. Wa arsala alaihim Toiron ababil. Allah hancurkan Abraha, Allah musnahkan Abraha. Cukup dengan mengirimkan burung ababil. Di sebelah kaki kanan pegang kerikil satu, kaki sebelah kiri pegang kerikil satu, mulutnya pegang kerikil satu. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilemparkan kerikil ke tubuh Abraha. Lihat nasib Abraha, Pak. Faja'alahum Ka'asfim ma'kul. Abraha yang sombong hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Peringatan yang ketiga oleh orang Medang. Hei orang Medang, jangan sombong. Abraha yang hebat, matinya oleh kerikil. Pak, Bapak tahu Cianjur hancurnya hanya 5 detik. Gak 1 menit, gak 10 detik, 5 detik. Cugenang, Sarampan, hancur semua. Hanya 5 detik. Itu gempa aneh, Pak. Adanya di pusat kota, bukan dekat laut. Cuman Allah goyangkan 5 detik, diangkat ke atas, ditaruh lagi ke bumi, hancur semua Cugenang. Akibat apa? Daerah ulama, daerah santri, daerah pesantren, 34 pesantren yang roboh, hancur, jadi rata dengan tanah. Kenapa daerah ilmu? Kenapa daerah ulama? Kenapa daerah santri bisa Allah hancur leburkan? Catat, karena banyak santri, banyak ulama, banyak kiai yang diam dengan kemaksiatan. Saya bangga tadi ada pernyataan sikap dari warga masyarakat muslim di kampung Medang, menyatakan sikap menolak maksiat, memberantas maksiat. Mudah-mudahan pernyataan sikap tadi bisa menolak ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya minta aparat kepolisian, aparat pemerintah, kecamatan, desa, Kapolsek, Babin Kaptibmas, Ketua MUI, kita dukung ramai-ramai pernyataan sikap dari warga masyarakat Medang. Mudah-mudahan ini menjadi satu jalan masyarakat Medang. Allah jadikan masyarakat yang qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Catat, Pak,
Cianjur hancur karena banyak yang diam dengan maksiat. Ilmu banyak, ulama banyak, santri banyak, tapi maksiatnya pun banyak. Yang zikir-zikir, la ilaha illallah, yang dugem-dugem, yang pegang kartu, yang pegang tasbih. Kenapa? Diam dengan kemaksiatan. Karena yang memancing murka Allah, yang mengundang azab Allah, yang mengundang musibah, yang mengundang tsunami, yang mengundang gempa bumi, yang mengundang longsor, yang mengundang banjir bandang. Tolong catat, salah besar kalau berbicara. Ini kan fenomena alam, ini kan kejadian alam. Salah. Ini karena undangan manusia yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pernah kejadian gempa bumi di Madinah waktu itu, yang Sayyidina Umar, sehingga banyak rumah yang porak-poranda, bangunan yang hancur. Sayyidina Umar bertanya, bukan bertanya berapa miliar yang harus kita bangun infrastruktur di tempat ini. Sayyidina Umar bertanya, bukan berapa triliun yang harus kita keluarkan uang untuk membangun masyarakat di tempat yang kena musibah. Tapi Sayyidina Umar bertanya kepada warga masyarakat yang kena gempa bumi, maksiat apa yang sudah kau lakukan kepada Allah di tempat ini sehingga terjadi undangan azab dari Allah berupa gempa bumi? Itu yang ditanyakan Sayyidina Umar. Ini presiden datang ke Cianjur, yang ditanyain berapa miliar ngebangun ini nih. Ridwan Kamil datang, yang ditanyain nanti yang rumahnya yang hancur kita sumbang 50 juta, yang kerusakannya ringan kita sumbang 25 juta. Enggak ada pejabat yang bertanya, hei orang Cianjur, maksiat apa yang telah kau lakukan di hadapan Allah? Padahal yang mengundang azab Allah itu maksiat. Mohon maaf Pak, kita berdoa mudah-mudahan Allah tidak turunkan azab di Kampung Medang. Amin. Tapi kalau kiai, kalau ustadz, tokoh masyarakat dan masyarakat Medang berdiam diri dengan maksiat, mungkin suatu saat yang Allah timpakan di Cianjur bisa terjadi di Kampung Medang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, termasuk corona datang itu gara-gara maksiat. Ini pemerintah bikin pengumuman, masyarakat Indonesia yang kaya lindungi yang miskin, yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Ini pejabat nuduh orang Medang yang bikin penyakit. Biang kerok corona ini Cina Pak, betul? Pertama datang corona saya tanya, daerah mana? Jawab yang kenceng. Negara mana yang pertama corona? Cina. Ini nuduh orang miskin lindungi yang kaya. Yang kaya jangan tularkan, yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Saya tanya Pak, yang jalan-jalan ke Cina orang miskin apa orang kaya? Jawab Bu, kayak yang takut sama yang kaya. Yang jalan-jalan ke Cina orang miskin apa orang kaya? Pejabat apa rakyat? Orang kampung jangankan ke Cina, naik tangga jalan aja jatuh terus. Jangankan ke Cina, masuk mall aja larak sini, beli mah kagak, cuman pengen dingin aja. Orang kampung jangankan naik pesawat Bu, naik Avanza tetangganya aja muntah terus. Betul? Betul? Pemerintah bikin peringatan, masyarakat Indonesia wajib pakai masker. Bu, catat, saya sama jabatan dengan Pak Ustadz Romli. Saya ketua MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Sampai detik ini saya masih aktif. Tolong catat, saya dukung program pemerintah. Masyarakat harus pakai masker untuk melindungi diri dari wabah. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang pakai masker dijamin gak kena corona? Apa benar yang rajin pakai masker tidak tertular corona? Apa benar yang pakai masker dijamin bersih corona? Catat, kalau memang benar masker menjamin manusia tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia kena corona? Apa dokter nyengsol pakai maskernya? Betul? Betul? Pemerintah bikin peringatan lagi, masyarakat Indonesia wajib cuci tangan. Pak, saya dukung bukan 1.000.000%,
3.000.000% saya dukung. Saya ikut kok mensosialisasikan di tiap masjid masyarakat cuci tangan. Saya juga ikut-ikutan. Masuk desa saya cuci tangan, masuk kecamatan cuci tangan, ke polsek cuci tangan, ke Pemda cuci tangan, kantor MUI cuci tangan, ke mall cuci tangan, ke sana cuci tangan, ke sini cuci tangan, makan kagak. Biasanya udah cuci tangan mah makan. Corona nggak kena, perut gua yang kena. Bukan. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang cuci tangan gak kena corona? Apa benar yang cuci tangan dijamin gak kena corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin corona? Hei, kalau memang benar cuci tangan dijamin gak kena corona, kenapa 1.800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia yang kena corona? Apa perawat gak pernah cuci tangan? Betul. Ini kebetulan jam 12 tepat. Habib Abdurrahman bin Faqih dari Darul Hadis, beliau pernah mengijazahkan kepada saya, kalau pergantian tahun baru Masehi, di saat orang lain menghambur-hamburkan uang bikin petasan, di saat orang lain berbuat maksiat, di saat orang lain bergelimang dengan dosa, bacalah la ilaha illallah 3 kali dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, maka Allah akan hindarkan maksiat dari tahun yang akan datang. Amin. Semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Angkat tangannya semua berdoa. Rabbi zidni. Semua. Ilman nafi'an. Lagi doa ya Rabb. Wa raziqni amalan maqbulan. Wa wahab li rizqan wasi'an. Wa tub alayya taubatan nasuha. Wa tub alayya taubatan nasuha. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya,
minal khataya. Istighfar Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Istighosa kubro yang jadi buktinya dosa hambamu ingin diampuninya. Kampung Medang yang jadi saksinya, tobat hambamu ingin diterimanya. Jauhkan hambamu dari azab neraka. Istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Kita lanjutkan sebentar lagi, Ibu. Minta waktu sebentar lagi.